Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai managing files pada bab 9. Jadi di bab 9 ini ada materi banyak ya teman-teman. Ada sekitar 10 materi yang akan kita pelajari. Jadi di sini untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai struktur direktori pada Linux. Nah, untuk contoh gambarnya ini kita bisa lihat. Jadi di sini untuk yang atas ini merupakan tanda slash atau yang kita sering sebut yaitu dengan root ya, teman-teman. Jadi di sini ada root. Nah, jadi root ini merupakan ketua atau memiliki hak akses yang paling tinggi. Jadi root ini bisa melakukan apa saja kepada direktori yang lain ya, teman-teman. Direktori yang di bawahnya root. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan berfokus untuk mempelajari pada direktori home dan USR. Jadi teman-teman tidak usah bingung terlebih dahulu mengenai direktori bin, sbin, var, dan lain sebagainya. Jadi kita akan fokus kepada home dan USR. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai yang USR. Jadi USR ini digunakan untuk menyimpan semua aplikasi yang telah kita install sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya menggunakan Windows. Jadi itu sama dengan ini teman-teman. File ya. Kita bisa klik ini terus local disk C. Ini teman-teman, program files. Nah, ini dia. Ada banyak ya. Jadi file atau aplikasi yang telah kita install itu filenya ada pada program files atau USR. Nah, jadi di sini ada home juga ya. Home directory atau home itu digunakan untuk menyimpan setiap user pada Linux. Jadi setiap user baik itu desktop atau Linux itu kita home directory-nya sama ya teman-teman, yaitu home. Nah, jadi jika kita itu masuk pada home directory, maka setiap user itu akan ditampilkan pada home directory ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan saya sudah menginstal desktop pada Linux ya teman-teman. Di situ ketika saya login itu terdapat user saya satu yaitu Irna. Jadi ketika saya membuka home itu terdapat satu user yaitu Irna. Nah, jadi kita akan berfokus pada home dan USR ya teman-teman. Oh iya, ada satu lagi yaitu etc. Nah, jadi etc ini digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada server Linux ya teman-teman. Jadi di sini misalnya saya memiliki server Linux dan saya sudah mengkonfigurasi yaitu web server. Maka web server tersebut akan disimpan ke etc. Nah, di sini saya akan menggunakan full screen ya teman-teman. Di sini kita cari files. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa klik. Nah, jadi di sini kita langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Di home ini terdapat desktop, dokumen, download, dan sebagainya. Nah, untuk melihat user itu teman-teman bisa klik yang other location. Setelah itu kita bisa klik yang ini teman-teman, yang slash atau hak akses yang root ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, di sini kita akan belajar banyak atau kita akan mempelajari banyak ya. Ada bin, ada boot, dan sebagainya. Nah, jadi di sini karena saya sudah memiliki satu user yaitu user Ina, jadi kita akan cek, kita pergi ke yang home ya teman-teman. Nah, di sini ada satu user yaitu Irna. Jika saya membuat lagi yang latihan, maka di sini terdapat user latihan ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengecek parents directory, teman-teman bisa klik tanda 3 ini, klik 3. Setelah itu kita pilih properties. Nah, ini menunjukkan parents foldernya itu berada di slash atau root ya teman-teman. Nah, di sini kan home ya teman-teman, tetapi parents foldernya itu bukan home. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena di sini saya tidak berada pada parents folders yang sekarang. Nah, sedangkan ini hanya memperlihatkan yaitu directory atau file yang di atas kita. Nah, untuk melihat home pada parents folders itu teman-teman bisa ini close dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk dulu ke usernya teman-teman. Kita klik Irna. Setelah itu kita bisa klik tanda titik 3 ini, properties. Nah, ini slashnya slash home ya teman-teman. Jadi ini kita sudah berada pada parents folders yang home. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai navigasi path. Apa sih itu? Jadi navigasi path itu kita akan mempelajari mengenai perintah-perintah dasar pada CLI ya teman-teman.
Nah, jadi di Navigating Pad ini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu CD to change directory. Jadi ketika kita ingin masuk ke directory, misalnya directory home, ketika menggunakan CLI itu kita dapat melakukan atau memasukkan perintah yaitu cd/home misalnya. Ketika kita ingin masuk ke directory root, maka cd/root. Nah, yang selanjutnya itu PWD ya. Nah, PWD itu apa sih? Jadi, PWD itu untuk melihat keberadaan direktori yang sekarang ya, teman-teman. Jadi, misalnya saya itu berada pada direktori root. Nah, setelah itu saya lupa nih, di mana sih keberadaan saya sekarang. Jadi, teman-teman bisa melakukan perintah, yaitu PWD untuk mengecek keberadaan direktori kalian sekarang. Setelah itu ada ls, jadi ls itu untuk melihat isi dari direktori tersebut. Jadi misalnya nih teman-teman, saya sudah memiliki 3 direktori ya. Nah, saya ingin melihatnya, jadi kita bisa ketikkan perintah ls. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah login, sudah membuka terminal dan files. Nah, jadi pada files ini kita langsung diarahkan ke home teman-teman. Sedangkan pada CLI juga sama, ini ada Irna, @Irna server dan ada tanda gelombang seperti ini, itu menandakan kita berada pada home ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke directory root. Teman-teman bisa klik other location dan ini bisa kalian klik yang tanda slash atau root ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah. Nah, untuk yang pada CLI ini kita bisa masukkan perintah su. Setelah itu kita bisa masukkan passwordnya yang rootnya. Nah, oke, kita sudah berada pada directory root ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke yang rootnya, kita bisa masukkan perintah yaitu cd/root. Oke, kita sudah berada pada root ya teman-teman. Jika di files itu kita bisa cari rootnya. Ini kita bisa klik. Nah, jadi ketika kita ingin masuk ke root pada program files, itu kita harus memasukkan password rootnya teman-teman. Oke, di sini kosong ya. Nah, untuk melihat isi dari rootnya pada CLI itu kita bisa ketikkan perintah ls. Nah, di sini karena program filesnya kosong, maka di CLI juga akan terlihat kosong ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk pergi ke home ya, teman-teman. Kita bisa masukkan perintah cd/home. Nah, untuk program filesnya kita bisa klik yang home. Nah, di sini ada Irna ya, teman-teman. Nah, untuk CLI kita bisa cek dulu keberadaan kita. Oke, jadi di sini kita sudah berada pada home ya, teman-teman. Untuk melihat isi dari directory home, kita bisa masukkan perintah ls. Oke, di sini ada directory Irna ya, teman-teman. Ini sama. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk ke root dengan perintah cd/. Nah, oke, kita sudah berada pada root ya. Untuk program filesnya kita bisa klik other location yang tadi. Nah, di sini kan terdapat bin, boot, dev ya teman-teman. Nah, untuk CLI kita bisa masukkan perintah ls untuk mengetahui direktori atau isi dari direktori root. ls. Oke teman-teman, di sini kan ada bin, home ya. Ini sama dengan ini teman-teman. Nah, jadi di sini misalnya kita akan melihat isi dari direktori run ya teman-teman. Yang ini kita bisa ketikkan perintah yaitu ls run. Nah, ini ada banyak nih teman-teman. Kita bisa klik yang run-nya. Nah, ini benar ya, ada Avahi Daemon, ada konsol setup, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai absolute versus relative path ya. Apa sih itu absolute dan relative path? Jadi, absolute itu merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan tanda slash ya teman-teman. Sedangkan untuk relatif itu tidak memerlukan tanda slash. Jadi, contohnya itu kita seperti ini teman-teman. Nah, misalnya di sini saya berada pada direktori home ya teman-teman. Nah, setelah itu saya ingin masuk ke bin nih. Karena di sini terhalang oleh USR, jadi kita menggunakan perintah cd/bin.
jadi sebelum kata bin itu terdapat slash ya teman-teman. Nah, berbeda jika saya sudah berada pada USR dan ingin masuk ke bin. Kita tidak perlu menggunakan tanda slash untuk masuk ke bin. Jadi kita hanya memasukkan perintah yaitu cd bin seperti itu. Nah, jika pada home ingin masuk ke bin, kita kan menggunakan slash ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan absolute path. Sedangkan jika kita tidak menggunakan yang slash, itu dinamakan dengan relative path. Di sini kita akan mencontohkan, teman-teman bisa login ke Debian ya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya buka ya terminal dan filenya. Nah, jadi untuk file dan yang CLI ini kita akan langsung diarahkan ke home ya. Ini sama. Oke. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke yang root, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, untuk yang CLI itu kita bisa lakukan perintah su, masukkan passwordnya. Oke, di sini untuk masuk root kita bisa masukkan perintah yaitu cd slash. Nah, oke, di sini kita sudah berada pada hak akses yang root. Nah, di sini kita bisa cek yaitu dengan perintah pwd. Oke, di sini slash ya teman-teman. Jadi ini menandakan bahwa kita berada pada hak akses directory root. Nah, jadi di sini untuk yang file saya akan coba masuk ke etc ya. Nah, di sini kan ada banyak ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang CLI untuk masuk ke etc itu teman-teman bisa klikkan perintah cd slash etc. Nah, di sini saya menggunakan absolute ya berarti. Oke, kita bisa cek keberadaan kita sekarang. Nah, oke, di sini kita sudah berada pada directory etc teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk pada Apache 2 nih teman-teman. Jika di file itu kita tinggal klik ya. Sedangkan pada untuk CLI ini kita bisa ketikkan perintah yaitu cd Apache 2. Oke, di sini kita berarti sudah masuk ke cd Apache 2 nih teman-teman. Nah, untuk melihat apa sih isi dari Apache 2, teman-teman bisa klikkan perintah yaitu ls. Nah, ini conf available dan modes available. Ini sama ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jadi kan di sini kita menggunakan yang absolute path ya teman-teman. Jadi ini ada slash-nya cd slash etc. Bagaimana jika kita tidak usah menggunakan yang slash? Jadi kita menggunakan relatif. Di sini saya akan coba ya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke root ya. Jadi cd slash. Nah, jadi di sini kita akan langsung masuk ke Apache ya teman-teman. Apakah bisa tanpa menggunakan slash? Nah, jadi di sini kita akan coba yaitu dengan perintah cd Apache 2. Nah, jadi teman-teman di sini menunjukkan tidak bisa teman-teman, karena itu harus menggunakan slash ya teman-teman atau yang absolute path. Jadi di sini kita bisa masuk ke etc dulu, cd slash etc. Nah, baru di sini kita tidak usah menggunakan slash karena kita sudah berada pada directory yang etc. Nah, jadi di sini kita akan masukkan perintah itu cd Apache 2. Nah, ini kita sudah berada pada cd Apache 2 ya teman-teman. Nah, untuk melihat file dari Apache 2, teman-teman bisa ketikkan perintah itu ls. Oke, di sini ada conf available dan modes available ya teman-teman. Nah, di sini sama ya teman-teman. Nah, itulah perbedaan antara absolute dan relative path. Untuk materi atau video selanjutnya kita akan membahas mengenai special character. Jadi di sini saya akan membahas mengenai lambang-lambang pada terminal yang ada pada Linux ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai yang gelombang ini, teman-teman. Nah, ini seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya bahwa gelombang ini merupakan tanda bahwa kita sedang berada pada home directory. Untuk mengecek keberadaan kita bisa menggunakan perintah pwd. Nah, ini teman-teman, /home irna. Jadi kita sudah berada pada home directory irna ya teman-teman. Nah, di sini kan teman-teman pasti masih bingung ya. Untuk yang kenapa sih home dengan root itu hampir sama. Jadi di sini kita ketikkan saja su.
masukkan perintah untuk passwordnya. Nah, ini kan hampir mirip ya. Jadi untuk yang ini itu bukan merupakan tampilan dari atau lambang dari home teman-teman. Jadi untuk home itu tidak ada tanda pagarnya seperti ini. Jadi untuk home itu /home/ nama user kalian. Jadi untuk yang /home/ /irna atau pagar itu bukan dinamakan dengan home directory ya teman-teman. Nah untuk masuk ke root kita bisa melakukan perintah yaitu cd/root. Nah oke, ini baru kita berada pada root ya teman-teman. Ada tanda gelombang dan pagar. Nah tanda pagar ini merupakan hak akses kita pada root ya teman-teman. Untuk mengecek keberadaan sekarang kita bisa masukkan perintah pwd. Oke, ini sudah berada pada / atau root ya teman-teman. Nah untuk keluar dari hak akses yang root teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu exit. Nah oke, ini kita bisa clear dulu. Setelah itu kita akan membahas mengenai lambang dolar nih teman-teman, yang ini. Jadi ini merupakan tanda yang menandakan bahwa hak akses kita itu berada pada user biasa. Jadi tidak semua perintah itu dapat kita masukkan pada home directory atau user yang biasa ya teman-teman. Nah setelah itu kita akan membahas mengenai lambang yang pagar nih teman-teman. Nah yang ini. Jadi tanda ini merupakan atau melambangkan bahwa kita sedang berada pada hak akses yang root, hak akses yang paling tinggi. Jadi ketika kita ingin melakukan apa saja itu bisa pada hak akses yang root ya teman-teman. Nah untuk masuk pada hak akses root teman-teman bisa melakukan perintah cd/. Ini kita bisa pwd ya. Nah, untuk masuk pada directory rootnya, teman-teman itu bisa ketikkan perintah cd/root. Kita bisa cek keberadaan kita. Jadi di sini kita berada pada / atau root ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita exit dulu. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai lambang titik nih, teman-teman. Titik 1. Nah, jadi tanda titik ini melambangkan bahwa kita itu sedang berada pada directory yang sekarang. Nah, jadi di sini untuk mengeceknya itu teman-teman bisa klikkan perintah itu ls titik. Nah, ini berarti akan melihat isi dari home kita ya, berarti dokumen-dokumen yang ada pada home kita. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini kita akan masuk pada root ya, teman-teman, cd/. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan ls titik. Nah, di sini terdapat bin, etc, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba untuk cek ya. Di sini kita berarti berada pada root teman-teman atau /. Nah, ini kan benar. Jadi, itulah tanda titik itu digunakan untuk mengecek keberadaan kita sekarang. Misalnya di sini saya akan coba lagi yaitu cd/etc. Setelah itu kita bisa ls titik. Nah, ini kan banyak ya. Di sini kita bisa cek dengan perintah pwd. Nah, oke. Di sini pwd-nya etc. Setelah itu kita juga akan membahas mengenai lambang yang titik 2 teman-teman, seperti ini. Nah, jadi lambang ini digunakan itu untuk parents directory atau directory sebelumnya. Jadi kan ini kita berada pada etc ya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke Apache. cd Apache 2. Nah, ini kita sudah berada pada cd Apache 2. Kita bisa pwd untuk melakukan cek. Nah, ini ya teman-teman. Nah, tanda titik 2 kita gunakan misalnya nih cd.2 nih teman-teman. Jadi nanti kita akan kembali ke directory etc ya. Kita enter. Nah, kan bener. Jadi di sini kita sudah berada pada directory sebelum Apache, yaitu etc. Kita bisa pwd untuk mengecek keberadaannya. Nah, jadi di sini kita sudah berada pada etc ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat file dengan Touch ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa login terlebih dahulu pada Debian-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah login, sudah membuka terminal dan files. Nah, jadi di sini kita berada pada home ya. Ini untuk file ada di home. Dan untuk yang CLI itu kita berada juga pada home. Nah, di sini kita bisa ls terlebih dahulu karena saya tadi itu sudah membuat 2 file, teman-teman.
yaitu latihan txt dan percobaan txt. Nah, untuk file ini kita lihat. Nah, ini dia, ada dua ya teman-teman. Nah, jadi di sini karena saya sudah membuatnya dan saya coba ingin menghapus salah satu dari ini teman-teman. Misalnya yang percobaan ini kita akan hapus. Ini teman-teman bisa klik kanan terus move to trash ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah tidak ada ya untuk file yang percobaan txt. Jadi di sini kita bisa ls. Nah, oke, di sini hanya ada latihan yang txt teman-teman. Nah, ini ya. Nah, jadi cara membuat files pada ini yang CLI itu teman-teman bisa lakukan dua perintah. Untuk yang pertama kita bisa lakukan perintah yaitu touch, lalu ketikkan nama filenya. Misalnya di sini 123 txt. Setelah itu kita bisa ls. Nah, di sini ada ya 123 txt. Nah, untuk filenya coba kita lihat. Nah, ini ada ya teman-teman. Nah, untuk yang perintah satunya lagi itu teman-teman bisa gunakan absolute path. Jadi kita menggunakan yang slash. Jadi di sini kita harus masuk dulu ke dokumen teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan perintah yaitu perintah touch nama filenya irna.txt. Nah, oke teman-teman, kita bisa ls ya. Nah, di sini terdapat ini teman-teman. Misalnya di sini kita akan cek. Nah, di dalam dokumen itu terdapat file yang namanya irna.txt. Ini benar ya teman-teman. Nah, karena di sini kita sedang berada pada home, jadi ini berarti penempatannya masih di sini. Coba sekarang kita masuk ke dokumen. Nah, di sini kita sudah berada pada dokumen ya. Di sini kita bisa ls untuk melihat filenya. Nah, ini ada satu, irna.txt. Ini kita samakan. Oke. Nah, coba kita akan buat satu lagi di dokumen ya, teman-teman. Di sini kita bisa keluar dulu ke home-nya, yaitu cd/home. Oke, di sini kita akan buat satu lagi di dalam dokumen lagi ya teman-teman, berarti touch dokumen. Di sini saya akan membuat filenya yaitu misalnya latihan txt ya, latihan txt. Kita bisa ls. Nah, di sini karena kita berada pada home, jadi seperti ini. Kita masuk dulu ke dokumen nih teman-teman, cd documents. Oke, kita bisa ls. Nah, ini dia teman-teman. Jadi karena tadi kita membuat dua file pada dokumen, jadi ada dua ya, irna.txt dan latihan txt. Kita bisa klik untuk filenya. Nah, oke, ini sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman berada pada home lalu ingin mengecek file yang ada pada dokumen, teman-teman itu bisa ketikkan perintah. Di sini kita bisa ke home dulu, yaitu cd/home/irna. Jadi perintahnya yaitu ls lalu dokumen terlebih dahulu teman-teman, karena tadi filenya itu berada di dalam dokumen. Nah, ini dia teman-teman, ada irna.txt dan latihan txt. Nah, itulah cara membuat file pada CLI. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai perintah ls yang advance ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai perintah ls advance ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai perintah ls. Jadi, perintah ls itu digunakan untuk melihat isi dari file atau direktori kita ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk ls yang advance itu berbeda. Jadi, ls yang advance itu digunakan untuk melihat isi dari file atau direktori itu secara detail ya, teman-teman. Nah, jadi di sini misalnya kita kan sudah berada pada home ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan pwd untuk mengeceknya. Nah, benar, ini kita sudah berada pada home directory kita. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan ls untuk melihat isi dari file atau directory home kita ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini terdapat beberapa directory dari default kita ya, seperti dokumen, desktop, download, dan sebagainya.
Nah, karena ini saya mengetiknya itu ls, jadi maka dia akan menampilkan tidak secara detail nih teman-teman. Nah, sedangkan untuk melihat detailnya itu kita harus menggunakan perintah ls yang advance. Nah, terdapat perintah mengenai ls advance ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mempraktekkan yang pertama untuk ls advance-nya, yaitu ls min a. Jadi di sini itu perintah ls min a itu digunakan untuk melihat isi direktori yang tersembunyi teman-teman. Nah, di sini terdapat tanda titik ya. Nah, ini menunjukkan bahwa file ini itu tersembunyi teman-teman. Jadi dengan perintah ls-a kita dapat mengetahui nih file apa saja yang tersembunyi. Nah, di sini terdapat juga perintah lagi yaitu ls-l. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk perintah ls-l itu digunakan untuk melihat details dari setiap direktori kita, teman-teman. Jadi di sini terdapat tanggal, waktunya, seperti itu. Nah, jadi untuk tanggal dan waktunya ini menunjukkan bahwa terakhir kita akses ya, teman-teman. Jadi kita terakhir mengakses misalnya desktop itu kapan. Nah, jadi misalnya di sini saya terakhir mengakses dokumen itu tanggal 1 September ya, teman-teman. Jadi nanti di sini akan diperlihatkan. Nah, setelah itu teman-teman juga di sini ada perintah satu lagi yaitu ls min la. Kita bisa enter. Nah, jadi di sini terdapat perintah lagi yaitu ls min la. Jadi fungsi dari perintah ini yaitu dapat melihat direktori yang tersembunyi sekaligus dapat melihat detailnya nih teman-teman. Nah, misalnya di sini ini dia ada files tersembunyi yaitu files icon. Nah, jadi di sini kan terdapat tanda titik ya yang menunjukkan bahwa file ini itu tersembunyi. Nah, ini kita bisa lihat detailsnya yaitu misalnya ini diakses pada tanggal 5 Agustus ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan pada yang ls-a itu kan melihat direktori yang tersembunyi, tapi tidak menampilkan detailsnya. Nah, jadi teman-teman di sini kalian pasti juga bingung ya, perbedaan antara directory dan files. Jika directory, pasti nama depannya itu berawalan dengan huruf D. Ya, teman-teman. Nah, sedangkan selain dengan huruf D, itu sudah pasti file ya, teman-teman. Jadi, untuk directory itu huruf depannya D, dan selain D itu pasti file. Oke teman-teman, di sini kita sudah belajar sebelumnya yaitu perintah ls advance. Setelah ini kita akan membuat directory dengan mkdir. Nah, jadi teman-teman, jika kita akan membuat files itu kan menggunakan perintah touch ya. Nah, sedangkan ketika ingin membuat directory itu kita tidak dapat menggunakan perintah touch. Jadi, kita dapat menggunakan perintah mkdir untuk membuat directory. Nah, sebaliknya, jika ingin membuat files itu tidak dapat menggunakan perintah directory. Oke, teman-teman, di sini misalnya saya akan menghentikan perintah ls dulu untuk melihat isi dari directory home. Nah, oke teman-teman, di sini terdapat default directory dari Debian kita ya. Di sini ada dokumen, ada desktop, download, dan sebagainya. Setelah itu saya akan mencoba untuk membuat directory ya teman-teman dengan perintah itu mkdir lalu nama directory yang akan kalian gunakan. Misalnya di sini saya direct new. Setelah itu kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa coba untuk melihat isi dari direct tersebut ya. Ini kita bisa ketikkan ls. Oke teman-teman, di sini sudah ada ya direct new. Jadi teman-teman, untuk direktori yang baru ini kita sudah berhasil membuatnya yaitu directory atau direct new. Nah, karena saya tadi belum masukkan file apapun, jadi direktori tersebut itu kosong. Nah, jadi di sini kita bisa masuk dulu ke direct new-nya. Oke, setelah itu kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, jadi kosong ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan membuat directory di dalam directory ya, teman-teman. Jadi konsepnya seperti ini. Saya akan membuat misalnya directory 1, dir 1. Nah, setelah itu saya akan membuat lagi dir 2 pada directory 1. Jadi seperti ini. Setelah itu saya akan membuat lagi yang dir 3, teman-teman. Nah, jadi untuk directory 3-nya itu penempatannya ada di directory 1, setelah itu di dalam directory 1 ada directory 2.
Nah, setelah itu di dalam directory 2 juga ada nantinya directory 3. Seperti ini ya. Oke, kita langsung saja kita masukkan perintah mkdir untuk membuat directory. Misalnya di sini saya akan membuat directory dir1 ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan membuat lagi mkdir dir1. Saya akan membuat lagi directory di dalam directory 1. Kita bisa kasih slash, lalu dir2. Setelah itu kita masukkan perintah lagi mkdir dir1 slash dir2. Setelah itu kita akan membuat lagi yang dir3. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, kita ketikkan perintah ls. Nah, oke teman-teman, di sini terdapat directory dir1 ya. Nah, nantinya dir1 itu di dalamnya terdapat dir2. Nah, di dalam dir2 itu terdapat dir3. Di sini kita bisa masuk directory yang dir1 dulu, yaitu cd dir1. Di sini kita bisa lihat dulu, kita ketik ls. Oke, di sini terdapat dir2 ya teman-teman. Di sini kita masuk dir2, cd dir2. Kita bisa ls. Nah, di sini ada dir3. Nah, untuk masuk dir3 kita bisa masukkan perintah cd dir3. Oke, teman-teman. Ini kita sudah berada pada dir3 ya, teman-teman. Nah, karena di sini dir3-nya itu masih kosong, jadi ketika kita masukkan perintah ls itu pasti akan kosong. Oke, nggak ada kan? Nah, itu dia teman-teman cara untuk membuat directory dengan perintah mkdir. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai perintah cp ya teman-teman. Nah, jadi perintah cp ini digunakan untuk mengcopy atau menduplikasi file atau directory yang kita punya ya teman-teman. Nah, jadi di sini sebagai contoh, jika kita berada pada program files, itu cara mengopinya kan gampang banget ya teman-teman. Misalnya di sini saya mau copy yang irna.txt. Kita tinggal klik kanan, kita pilih copy. Setelah itu saya akan kopinya itu kita taruh di home. Di sini kita bisa pilih paste, replace. Oke. Nah, di sini kan gampang banget ya teman-teman jika di program files. Nah, di sini kita sudah berada pada home ya teman-teman. Nah, di sini misalkan kita akan mengcopy file yang irna.txt tadi. Oke teman-teman, di sini kita bisa ketikkan perintah cp lalu dokumen /irna.txt. Nah, jadi teman-teman, apa sih maksud dari perintah ini? Jadi, perintah cp ini itu digunakan untuk mengcopy atau menduplikasi file yang ingin kita copy ya, teman-teman. Sedangkan dokumen ini mengisyaratkan bahwa file itu bersumber dari mana. Nah, file yang ingin saya copy itu bersumber dari dokumen. Nah, untuk irna.txt ini file yang akan kita copy ya, teman-teman. Sedangkan untuk /home/irna itu tempat atau penyimpanan yang ingin kita paste nanti. Jadi dari dokumen kita akan copy ke home/irna. Nah, di sini kita bisa enter saja. Oke, teman-teman, jadi di sini kita bisa cek di program filesnya. Oke, ini sudah ada ya teman-teman, irna.txt. Nah, di sini saya coba akan membuat lagi. Jadi di sini adalah source. Nah, di sini destination-nya. Setelah itu kita bisa klik enter lagi. Nah, di sini kita bisa cek lagi di program filesnya. Oke, teman-teman, di sini sudah ada ya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya kan hanya memiliki 2 file yang tadi kita copy ya. Nah, sekarang saya akan buat lagi dengan perintah touch, ini yang absolute. Kita akan tempatkan di dokumen. Lalu saya akan memberikan nama percobaan txt. Oke, di sini kita bisa copy ya. Ini sumbernya dari dokumen. Lalu kita bisa slash, nama filenya itu percobaan txt. Lalu di sini kita akan taruh di home irna. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya. Jadi nanti di home/home itu ada
txt yang Irna, lalu latihan, lalu ada yang percobaan. Kita bisa ls. Oke, di sini ada Irna txt, latihan txt, dan percobaan txt. Nah, teman-teman, untuk program filenya ini kita juga bisa lihat ya. Irna txt, latihan txt, dan percobaan txt. Nah, oke teman-teman, jadi misalnya di sini saya akan mengcopy yang tadi Irna txt, latihan txt, percobaan txt. Untuk lainnya atau ingin mengcopy semuanya, itu teman-teman bisa klik perintah yaitu cp lalu kita kasih tanda bintang txt, lalu kita akan menempatkan di public teman-teman seperti ini. Di sini, nah di sini kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah ada ya Irna txt, latihan txt, percobaan txt. Jadi yang semuanya belakangnya txt itu sudah tercopy atau sudah terduplikasi. Jika teman-teman ingin mengcopy atau menduplikasi direktori, teman-teman juga bisa ya. Di sini saya sudah memiliki direktori dir1 yang kemarin telah kita buat. Nah, di sini untuk CLI kita bisa ketikkan perintah yaitu cp -r dir1 /dir2. Nah, jadi directory ini akan saya copy ke home ya, teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan saja home/irna. Oke, teman-teman, jadi di sini kita bisa ketikkan ls ya. Oke, di sini di home itu terdapat dir1 ini teman-teman. dir1 dan dir2. Nah, oke teman-teman, untuk video yang selanjutnya itu kita akan belajar mengenai perintah mv ya. Nah, di sini saya akan coba ls ya, teman-teman. Nah, di sini ada 1 2 3 txt, Irna txt. Nah, di sini saya akan merubah untuk yang 1 2 txt. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah yaitu mv lalu 1 2 3 txt. Lalu teman-teman itu ingin mengubah namanya menjadi apa? Misalnya di sini replace txt ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini sudah, kita bisa ls. Nah, jadi seperti ini. Untuk file 1 2 3 txt itu sudah berubah menjadi replace txt ya, teman-teman. Nah, untuk perintah mv juga ini digunakan untuk memindahkan ya, teman-teman. Memindahkan file misalnya dari A ke B itu juga bisa. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk memindahkan file txt yang ini ya, teman-teman. Ini dari dokumen ke home atau keberadaan kita sekarang. Nah, jadi teman-teman itu bisa ketikkan perintah di sini mv lalu file txt ini kan berada pada documents. Jadi sumbernya itu dari documents. Lalu di sini kita bisa slash, kita masukkan file yang ingin kita pindahkan. Setelah itu kita bisa penempatkan di mana yang kita inginkan. /home/irna. Atau bisa tanda titik ya, itu titik. Atau bisa tanda titik ya, teman-teman. Karena tanda titik itu keberadaan kita sekarang. Di sini kita bisa enter. Oke, di sini kita bisa ls yang dokumen ya. Di situ pasti yang Irna txt itu akan berpindah. Oke, di sini sudah tidak ada lagi yang Irna txt ya, teman-teman. Di sini ada latihan txt, percobaan txt, dan percobaan txt lagi. Nah, di sini untuk program filesnya juga sama, dia akan menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa cek di home karena tadi saya memindahkan di home. Nah, di sini sudah ada ya Irna txt. Di sini kita akan coba untuk ls yang home-nya. Oke, di sini sudah berpindah di home directory kita, yaitu Irna txt. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai perintah rm ya. Nah, jadi perintah rm ini digunakan untuk menghapus file, teman-teman. Sedangkan untuk rmdir itu digunakan untuk menghapus directory. Nah, jadi di sini saya akan menghapus file yang halo1, halo2, dan halo3 ya. Di sini kita bisa ls terlebih dahulu.
Nah, di sini ada halo 1, halo 2, ada halo 3. Nah, di sini saya akan menghapus file tersebut. Di sini kita akan gunakan kasih perintah rm lalu ketikkan halo. Di sini kita kasih tanda bintang ya. Nah, tanda bintang ini menunjukkan bahwa semua file yang ada kata halonya berawalan dari kata halo itu semuanya akan dihapus. txt. Oke teman-teman, kita bisa ls ya. Nah, jadi untuk file yang halo 123 itu sudah tidak ada. Untuk program filesnya juga nih kita lihat ya, sudah tidak ada. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk menghapus directory ya. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus yang direct new teman-teman. Di sini kita ketikkan perintah itu rm karena di sini directory rmdir direct new. Seperti ini ya. Kita kasih slash lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa ls. Oke, di sini untuk directory yang direct new itu sudah tidak ada. Nah, untuk yang program filesnya ini juga akan menyesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menghapus yang dir 1 teman-teman. Nah, jadi di dalam dir 1 ini terdapat dir 2 dan di dalam dir 2 itu terdapat dir 3. Di sini kita bisa ketikkan perintah itu rm dir 1. Oke, teman-teman, di sini kan tidak bisa ya karena di dalam dir 1 itu terdapat lagi directory atau file dir 2 dan dir 3. Di sini kita bisa ketikkan perintah dulu yaitu rm dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Nah, setelah itu di sini kita bisa cek ya, di dalam dir 2 itu pasti kosong. Nah, oke, kosong. Di sini kita akan hapus lagi agar dir 2-nya ini juga menghilang ya, teman-teman. rm dir 1 slash dir 2. Oke teman-teman, di sini untuk dir 2-nya itu sudah menghilang ya. Jadi tinggal dir 1. Di sini kita bisa rm dir 1. Oke, jadi untuk directory dir 1-nya itu sudah menghilang. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!